Film yang menceritakan pria Inggris yang bernama John Transcott sedang melakukan perjalanan ke pedalaman hutan Borneo, Kalimantan, yang hendak mewujudkan mimpi ayahnya yaitu menjadi misionaris bagi suku Dayak Iban. Saat telah tiba, ia diperkenalkan dengan wanita Sleeping Dictionary atau kamus tidur, yang dalam budaya suku setempat diartikan sebagai seorang perempuan lokal yang akan tinggal bersama. Untuk mengajarkan bahasa Dayak Iban juga diperbolehkan untuk tidur bersama. Wanita cantik itu merupakan campuran darah Dayak Iban dan juga Inggris. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam keseruan filmnya. I want those heads delivered to my bungalow by tomorrow morning. What are you doing? I'm not... You don't have to be a servant. You're fired. Dismissed. Film berlatar di Sarawak, Malaysia tahun 1936. Terlihat seorang pemuda yang baru turun dari kapal yang bernama John Transcott. Di sini ia datang ke Sarawak dengan tujuan untuk mempelajari budaya suku pedalaman bernama suku Iban. Tidak lama berselang terlihat seorang pemuda dari suku Iban yang datang menjemputnya bernama Ujang. Ujang merupakan anak dari kepala suku Iban yang dapat berbahasa Inggris. Ujang kemudian mengantar John dengan menggunakan perahu sampan untuk bertemu dengan gubernur di wilayah tersebut yang bernama Henry. Di sini gubernur tersebut mengajak John ke rumah singgah yang tak jauh dari tempat suku pedalaman. Kayu tajam, labu burita dulu. Mereka sedikit ngobrol maksud dan tujuan Johnny ke tempat tersebut, yaitu untuk mewujudkan mimpi ayahnya memberikan pendidikan kepada orang-orang suku pedalaman. Sesampainya di rumah singgah, John disambut oleh juru masak bernama Famous. Henry memberitahukan ke John jika ia akan ke rumah petang untuk menghadiri undangan pesta dawai, yang berarti pesta untuk memperingati para dewa suku Dayak Iban. Beberapa saat kemudian Ujang membawa John untuk bertemu ayahnya ke rumah betang yaitu Melaka, merupakan pemimpin rumah betang. John pun disambut dengan kebiasaan suku Dayak tersebut yaitu dengan minum tuak. Awalnya John menolak akan tetapi Ujang memberitahu John jika menolak minum adalah penghinaan maka ia pun meminumnya. Seketika John terpesona ketika melihat gadis yang menuangkan tuak tersebut yang bernama Selima. Tradisi minum tuak ini sudah ada sejak zaman nenek moyang suku pedalaman Iban. Ketika malam mulai larut, Ujang memperlihatkan tarian khas suku Iban yaitu tari cibi-cibi. Saat itu juga Selima menunjukkan tarian eloknya kepada John. Terlihat Selima memberi kalungnya kepada John yang berarti John harus tampil di hadapan para suku Dayak Iban. John yang gemetar hanya mampu membaca puisi. Karena tak ingin terlihat cupu, ia pun mengajak Ujang untuk berdansa bersama. Hingga para suku Iban tertawa terbahak melihat kekonyolan dari John. Malam itu John mabuk berat karena tuak suku Dayak Iban dikenal dengan khasiatnya. Menurut kepercayaan suku Dayak Iban, orang yang mabuk tak boleh mandi. Oleh karena itu, John pun tertidur di rumah betang hingga dalam kondisi setengah sadar, ia melihat warga suku Iban membawa potongan kepala manusia, di mana itu adalah tradisi ngayau, yaitu para pria suku Iban akan memotong kepala dari rumah betang lain untuk menunjukkan kejantanannya. Di pagi harinya terlihat Melaka dan juga Selima. Kedatangan mereka adalah untuk memperkenalkan Selima kepada John untuk menjadi Sleeping Dictionary atau kamus tidur. Artinya Selima akan mengajarkan John bahasa suku Iban serta menjadi teman tidurnya, layaknya pasangan suami istri. Akan tetapi John malah menolaknya karena hal tersebut hanya dilakukan oleh pasangan yang telah resmi menikah. John yang dipaksa Henry dan Melaka pun akhirnya John pun setuju. Dengan syarat Selima harus mengajarkan bahasa Iban, bukan untuk berhubungan. Dan hal itu membuat Selima jadi ngambek. Kita beralih kembali memperlihatkan di mana Ujang memberikan John potongan kepala dari orang Tionghoa. Padahal sebenarnya karung tersebut berisi kepala seekor monyet. Hal itu tentu membuat suku Iban menertawakannya. Karena secara tidak langsung Ujang mengejek John sebagai penyuka sesama jenis.
Beyond that, there'll be no further action. Monkey heads. Karena hal tersebut membuat John pulang dan rasa kesal. Sesampainya di rumah, ia malah diperkenalkan dengan laki-laki letong yang bernama Jasmine, yang Femos siapkan untuk John. Hal tersebut membuat John tambah marah dan langsung mengusirnya dari rumah. Ketika John meminta Selima mengambilkan whisky, Selima malah melemparnya. Hal tersebut membuat amarah John memuncak dan membuat Selima pergi dari rumah. Because I'm not your fire. I fire. Make no. John yang baru bangun dari tidurnya kaget melihat Selima tidur di bawah kolong rumah. Saat itu juga, Femos menjelaskan jika Selima balik ke rumah Betang, maka para warga suku Iban berpikir jika Selima jelek dan tidak menarik hingga ia ditolak oleh John. Karena merasa bersalah, ia pun meminta maaf kepada Selima. Ia tak bermaksud menolaknya dan hanya memegang teguh kepercayaan yang melarang pria dan wanita berhubungan selayaknya suami istri. So we could have another try. One more chance. Di tempat lain kita diperlihatkan wanita yang bernama Egi bermain bersama anak-anak suku Iban. Ia adalah istri dari Gubernur Henry. Tidak lama setelah itu John pun muncul dan diberitahu Egi bahwa agar segera berhubungan dengan Selima. Karena jika tidak, orang suku Iban akan mengira John adalah penyuka sesama jenis. Sleeping dictionary shaping up all right? I think there's something wrong with you down below. Di malam hari sebelum tidur, terlihat Selima mengajarkan John bahasa suku Iban. Terlihat mereka mulai dekat. John dan Selima berbincang di antara sekat kayu yang membatasi. Besok harinya John dan Selima mengajak anak-anak suku Iban. Selang beberapa waktu datanglah hujan yang teringat kepada ayahnya, John yang dulunya mengajarnya, dan di sini ia mendapat rumor jika si Ujang sangatlah jago menyelam. Pada akhirnya John pun menantangnya menyelam siapa yang dapat bertahan paling lama. Ketika 5 menit berlalu, Ujang pun muncul ke permukaan. Lalu John juga muncul setelah 10 menit berada di dalam air, karena ia memakai tabung oksigen. How you do that? Setelah menyelam, ia pun kembali melanjutkan belajar bahasa Iban bersama dengan Selima. Nah, karena saat pembelajaran mereka sudah saling menyukai, dan saat itu juga terjadi percintaan ranjang yang sangat romantis. Dan hal itu karena keperjakaan John baru lepas. Percintaan itu pun berlangsung selama 5 malam berturut-turut. Singkat cerita, John yang menghadiri acara makan malam di rumah Pak Gubernur. Dan saat itu juga ia bertemu dengan Cecil, yang merupakan putri Henry, lulusan antropologi. Saat itu juga Cecil memperkenalkan keragaman dan adat istiadat suku Iban. 5. Mother and father couldn't stand me any longer. There they'd be, standing beside you as if they'd... Saat ia telah balik ke rumah, ia pun disambut dengan hiasan lampion dan Selima yang memakai baju adat. Spontan, hal itu membuat John mengikuti Ramadan malam itu. Ia kembali melakukan percintaan layaknya suami istri. What happened to... Kehadiran Cecil yang mempelajari adat istiadat suku Iban membuatnya semakin dekat dengan John. Yang mana hal tersebut dilihat oleh Selima, yang membuatnya cemburu dan mengatakan Cecil sundal, yang berarti cewek gatal. Tak lama berselang terlihat kerumunan orang di tepi sungai yang menyaksikan 2 orang hanyut di tepi sungai tersebut. Mereka berasal dari suku Yakata yang telah tewas. Para warga suku Iban meyakini mereka terkena wabah penyakit, karena sudah banyak sekali korban dari suku Yakata yang meninggal secara tiba-tiba. You can tell by the talk was braced. Terlihat John yang meminta izin untuk mendatangi suku Yakata. Akan tetapi Pak Henry melarangnya sebab tradisi ngayau atau memenggal kepala masih sangatlah kental di suku Yakata. Tidak seperti suku Iban yang telah terlebih dahulu memilih siapa yang akan ia bunuh. Berbeda dengan suku Yakata di mana ia akan memilih langsung membunuh orang asing yang datang ke desanya. Di saat John membuang air kecil, Egi menghampirinya. Di sini ia bermaksud menjodohkan John dengan anaknya itu Cecil, agar si John bermaksud memberikan pendidikan ke anak suku Iban, mendapatkan suntikan dana dari Pak Henry. Di sini John meminta waktu untuk memikirkannya, karena rencana tersebut sangatlah terburu-buru.
I'm not sure that Love I'm her? really sure this is all rather sudden. Well, don't take too... Pada saat John pulang ke rumah, terlihat Selima marah karena mendengar rencana pernikahan John dengan Cecil. Di sini Selima juga mengatakan bahwa ia hanyalah pelampiasan tidur dan berhubungan tanpa ada rasa cinta. Karena merasa bersalah, John pun pergi menenangkan diri. Good enough. So Ivan, I'll be. Don't mind me. Beberapa hari kemudian terlihat sebuah sampan menyusuri sungai yang berisikan John, Selima, dan Ujang yang hendak berangkat ke suku Yakata. Desa tersebut dikenal dengan desa yang sangat sulit untuk ditemukan, karena suku Yakata mampu menyatu dengan alam, dan juga ketika melihat orang asing mereka sangatlah kejam. Setelah perjalanan yang lumayan melelahkan, mereka pun sampai di suku Yakata. Terlihat beberapa mayat dan juga beberapa warga yang terinfeksi virus. Saat John memeriksa warga yang sakit, tiba-tiba ia saja mendengar suara tembakan. I mean, there's rice in the huts. Dan ternyata tak jauh dari tempat suku Yakata ada aktivitas penambangan ilegal yang dipimpin oleh orang-orang putih atau tentara Belanda. Di tempat itu mereka mencari perak murni dengan menggunakan bahan peledak. Tentu saja hal itu memberikan dampak buruk dan juga terhadap suku Yakata. Diketahui orang-orang ini pergi ke Sarawak dengan melewati Pulau Borneo atau Kalimantan pada saat Belanda menjajah Indonesia. Saat John dan Ujang kembali ke desa, terlihat para penduduk dan juga Selima yang sedang sakit. Lalu tiba-tiba datang suku Yakata yang membawa tombak dan mengira John adalah tentara Belanda. Di sini John menyadari penyebab warga suku Yakata sakit, yaitu karena beras mereka diracuni oleh para penambang. Alhasil John bersekutu dengan suku Yakata dengan membantai para penambang dengan menggunakan panah beracun serta bahan peledak. Setelah aksi penyerangan tersebut, terlihat Selima sudah mulai baikan. Dan di tempat itu juga John mengungkapkan isi hatinya kepada Selima dan ingin hidup bersama selamanya. Di sini Selima meminta untuk membawanya ke Pulau Kalimantan. Dikarenakan banyak dari suku Iban yang tak merestui hubungan mereka. Warga suku Yakata terlihat memberikan sebuah gelang sebagai tanda ucapan terima kasih. Setelah beberapa hari saat ia telah sampai di suku Iban, John pun menemui Pak Henry dan mengatakan bahwa ia mencintai Selima, yang mana hal tersebut membuat Pak Henry kesal. Begitu juga dengan Selima, ia dibawa paksa bertemu Melaka, kepala suku Iban, dan diminta untuk menikah dengan pria dari suku Iban. Akan tetapi Selima menolak karena ia telah berjanji akan menikah dengan John. Ujang kemudian mengatakan jika Selima menolak, maka John akan terkena masalah. Karena ditentang Selima, ia pun harus dikurung. Been judging with the murder of the white miners. Jong yang mengetahui Selima dikurung, ia pun datang menemuinya. Karena takut digebukin warga suku Iban, Selima pun mengatakan bahwa ia akan menikah dengan pria dari suku Dayak Iban. Jong yang sakit hati mendengar perkataan Selima, ia pun memutuskan untuk menikah dengan Cecil, anak dari sang gubernur, dan akan kembali ke Inggris. Akan tetapi John menikahinya bukan karena atas dasar cinta, melainkan karena adanya desakan dari Pak Henry. I now pronounce you. Saat malam pertama sebelum mereka melakukan hubungan, untuk pertama kalinya ia pun menanyakan tentang hubungan John dengan Selima. Akan tetapi di sini John mencuekinya dan langsung saja menerkam Cecil. Beberapa bulan berlalu, Cecil dan John pun kembali ke Sarawak dan menyelesaikan pekerjaannya yang belum terselesaikan. Di sana mereka disambut oleh anak-anak dari suku Iban dan juga seorang pria yang sedikit idiot. Di malam harinya saat John dan Cecil menonton layar lebar, terlihat John yang melirik ke sana ke sini untuk mencari Selima, yang mana tingkah John itu disadari oleh Cecil. Hingga di suatu pagi saat ia tengah bekerja, tanpa sengaja melihat Selima yang sedang tengah menggendong seorang anak. Ia pun ingin memastikan bahwa itu adalah hasil hubungannya dahulu bersama dengan Selima. Dengan bantuan dari Famous, ia pun dapat menjauhkan Feril yang menggantikan kamus tidur baru dengan Selima. Terlihat Selima sedikit kaget ketika melihat John dan mengatakan bahwa anak tersebut adalah dari hubungan mereka berdua. Akan tetapi di sini Selima malah meminta John untuk menjauhinya
karena hal tersebut dapat mengancam keselamatannya jika ia kembali terlihat dekat, karena Ujang sekarang telah menjadi suami dari Selima. Together. Di tempat lain terlihat Egi menghampiri John yang sedang membuat mainan untuk anaknya. Egi mempertanyakan apakah ia sudah menghamili Cecil. Dari tatapan Egi, ia yakin jika mainan tersebut dibuat untuk anak Selima. Di sini Egi sedikit memberi ancaman agar segera memberikan cucu untuknya. My daughter. Oh, It wasn't duty. I won't let that. Di esok harinya si John terlihat bersama Selima dan juga anaknya bermain di pinggiran sungai. Akan tetapi hal tersebut malah dilihat oleh Verly yang langsung mengadukannya kepada Ujang. Spontan Ujang langsung masuk ke kamar dan menyayak tangannya si John. Karena hal tersebut membuat sang gubernur marah karena Ujang telah berani menyakiti para pejabat kolonial. Pak Gubernur pun menyuruh John sebagai hakim saat Ujang disidang nanti agar Ujang dihukum mati. and that has to mean death. My son, you never told. Ternyata rahasia baru terungkap di mana Selima merupakan hasil dari percintaan gelap Pak Henry dari kamus tidur dahulunya. Tapi Selima tidak mengetahuinya. Pak Henry harus menyembunyikan itu karena sudah pasti istri saatnya tidak dapat menerimanya. Fair on her. Tibalah hari di mana Ujang disidang. John yang dituntut Pak Henry untuk memberikan hukuman mati pada Ujang. Akhirnya Ujang pun dijatuhi hukuman mati di esok harinya. Hal itu membuat suku Iban bersedih. Dan para warga pun membenci Selima karena menurut suku Iban Ujang adalah orang yang sangat baik. John yang tidak tega dengan situasi tersebut. Ia pun menyelinap ke penjara agar dapat membebaskan Ujang. Dengan satu kesepakatan jika Selima dapat ikut dengannya ke Indonesia. Rencana mereka akan dilakukan besok subuh berbarengan dengan pengangkut sayur agar tak ketahuan oleh Pak Gubernur Henry. I'll be there by 3 a.m. at the latest. You won't come. Then a country or a language. Tetapi saat itu Verly berniat untuk menjadikan Selima sebagai kamus tidurnya. Verly pun mengatakan akan lebih baik menerima tawarannya daripada harus tidur di balik penjara. Sementara itu John yang setengah mempersiapkan rencana pelariannya dengan Selima dibuat bingung saat Cecil mengatakan jika ia tengah hamil besar. Hal tersebut membuat John kembali berpikir. I'm pregnant. I nearly gave up on us. Di tempat Selima ia terlihat disiksa dan dipaksa untuk menuruti kemauan dari Verly. Karena Selima tidak menerima hal tersebut, ia pun memberontak dan memukul Verly hingga tak sadarkan diri. Famous pun mengatakan kepada Selima agar segera berkemas dan bertemu John di dermaga nanti. I cut you up. Di sisi lain terlihat John kembali dihampiri oleh Cecil dan meminta agar John mengejar Selima karena ia tidak dapat bersama dengan pria yang tidak mencintai dirinya dan malah mencintai wanita lain. Cecil juga mengatakan jika ia ikhlas pergi bersama Selima meski kondisinya saat ini lagi bunting. Not someone who's lumbered with me and has to pretend. Ha ha. Lagi-lagi masalah kembali muncul, di mana saat Famous dan Selima tiba di dermaga ia tak menemukan John. Itu pun dengan John yang bertanya kepada Famous saat di penjara, karena ia telah membantu Selima melarikan diri. Famous mengatakan jika ia tidak pergi ke Indonesia, melainkan ia pergi ke Tambang Tua untuk menunggu kedatangan John. Di tempat lain, Selima yang hendak pergi ke Tambang Tua, ia pun dicegah oleh Henry. Di sini Henry memberikan senjata untuk dapat menjaga dirinya. Dan di sini Pak Henry memeluk Selima sebagai anak kandungnya. Suasana haru pun terjadi dan Selima telah menyadari jika Henry adalah ayah kandungnya. Never get to say goodbye. Kemudian Verly pun mengatakan jika John dan Selima tinggal di penambangan tua. Akan tetapi di sini Pak Henry maupun Cecil tidak ingin mengganggu mereka, karena mereka berdua adalah keluarga dari Pak Henry. Bersamaan dengan itu, John menyusuri hutan dan bertanya kepada warga di mana tempat penambangan tua. Saat John telah menemukan Selima, tiba-tiba saja Verly datang dan membawa pistol. Maksud tujuan Verly di sini adalah bersetubuh Selima di hadapan John.
Akan tetapi ada suku Yakata yang telah mengenal dekat dengan John dan langsung saja menembak Verly hingga tewas. Suku Yakata membalas budi kepada John maupun Selima karena telah membantunya menghabisi para penambangan ilegal dahulu. Di akhir film terlihat John dan Selima beserta anaknya telah menetap dan hidup bahagia di hutan Borneo. Perlu diketahui bahwa film ini adalah film fiksi. Jadi budaya dalam film ini bukanlah budaya yang sebenarnya. Dan film pun berakhir.